ini kita lagi berada di Komplek Masjid Mataram, Kota Gede. Yuk kita cari tahu mitos dan sejarah di Kompleks Masjid Mataram, Kota Gede. Masjid Mataram Kota Gede terletak di Dusun Sayangan, Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Masjid ini didirikan di atas lahan yang dahulunya merupakan bagian dari Alas Mentauk. Tanah ini merupakan pemberian dari Kesultanan Pajang kepada Ki Ageng Pemanahan, yang kemudian dikembangkan menjadi pusat kerajaan Mataram Islam oleh Penembahan Senopati. Hal ini dapat dilihat dari arsitektur tradisional yang masih kental dengan akulturasi budaya Islam, Hindu, dan Jawa. Ciri khas budaya dari Hindu masih mempengaruhi bangunan masjid seperti gapura yang berbentuk patung. Dalam perkembangannya, masjid telah mengalami penambahan bangunan beberapa kali. Penambahan pertama dilakukan oleh Keraton Surakarta tahun 1796 Masehi, yaitu memperluas Serambi. Masjid ini juga pernah terbakar tahun 1919 dan selesai diperbaiki tahun 1923. Di Serambi Masjid, kita akan melihat sebuah beduk dan kentongan Kiai Dondong. Beduk ini dibuat atas permintaan Sunan Kalijaga saat mengembara ke Kulon Progo. Ruang utama dari Masjid Gede Mataram memiliki atap tajuk bertumpang tiga pada bangunan utama atau liwan, limasan pada bagian serambi, dan pawestren. Puncaknya diberi mahkota yang disebut pataka. Sedangkan pada mustaka masjid diberi hiasan keluih yang merupakan sinonim kata luih anyang, bermakna berlipat ganda. Komplek masjid ini memiliki 3 pintu gerbang berbentuk padu raksa, yakni sisi utara, timur, dan selatan. Tugu ini menunjukkan adanya hubungan antara Mataram Kota Gede dan Kasunanan Surakarta. Selain itu, terdapat beberapa keunikan di mana bagian beteng atau pagar luarnya dikabarkan menggunakan teknik perekatan tradisional menggunakan bahan organik yaitu gula aren. Hai guys, melalui gapura ini kita akan menuju kompleks makam raja-raja dan sendang saliran. Let's go! Makam ini mempunyai pagar keliling dari batu padas dan bata serta terdiri atas 3 bagian. Halaman pertama terdapat sebuah bangsal tempat para abdi dalam berjaga dan mengurus administrasi peziarah. Halaman kedua terdapat 4 buah bangunan yang biasanya dipakai peziarah untuk berganti pakaian dan untuk menunggu giliran berziarah. Halaman ketiga merupakan halaman utama yang dianggap paling sakral, karena di dalamnya terdapat makam raja-raja masa awal kerajaan Mataram Islam dan beberapa raja masa berikutnya. Halo guys, jadi kali ini kita lagi di Sendang Saliran. Jadi Sendang Saliran itu dibagi menjadi 2, yaitu Sendang Putri dan juga Sendang Kakung. Kali ini ikutin aku ke Sendang Putri dulu yuk. Let's go. Jadi nih guys, di sini ada bangsa kencur. Bangsa kencur ini digunakan untuk beristirahat. Jadi guys, di sini ada tempat bersuci atau mandi, tapi hanya khusus untuk wanita ya. Nah guys, karena kita sudah mengetahui isi dalam Sendang Putri, yuk kita explore Sendang Kakung. Let's go! Guys, kita udah sampai di Sendang Kakung. Langsung saja kita explore yuk. Let's go! Jadi nih guys, sumber air dari Sendang Saliran ini berasal dari bawah tanah dan juga dari akar pohon beringin tahu. Dan juga air di sini juga bisa untuk mendapat keberkahan, awet muda, dan juga untuk menyembuhkan segala penyakit. Air di sini juga kalau kemarau tidak akan pernah kering tahu. Nah, guys, di sini juga ada mitos keberadaan Kiai Reges Runalele atau lele putih. Jadi nih guys, ciri-ciri dari lele ini adalah berkepala besar dan juga padanya cuma tinggal tulang saja. Lele ini hanya bisa dilihat orang-orang terpilih dan tidak bisa oleh sembarang orang.
Yeay, ini dia tempat terakhir di Masjid Mataram, Kota Gede. Sebelum masuk ke dalam, ada beberapa aturan yang harus kita ketahui. Aturan pertama, untuk perempuan mengenakan kain jarik, kemben, dan juga melepas hijab. Untuk yang laki-laki menggunakan peranakan, kain jarik, dan blangkon. Ingat ya, tag video maupun foto di dalam makam tidak boleh. Eits, no ya. Sebelum memasuki area makam, pengunjung harus melepas alas kaki. Aturan ini harus dipatuhi loh ya. Oh ya, untuk pakaian adat di sekitar Masjid Mataram juga disewakan loh. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di situs sejarah lainnya. Bye-bye. Bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui.